Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Baik lagi bersama saya Bambang Ferdiansyah, masih di channel yang sama, yaitu channel Bambang Ferdiansyah Law, yaitu channel tempat kita sama-sama mengupas hukum, politik, ekonomi, dan isu-isu sosial dari perspektif rakyat biasa, rakyat yang tinggal di desa tapi tak kehilangan daya kritis. Dan hari ini kita bahas satu isu yang lagi-lagi bikin gaduh di media sosial. Mungkin sahabat semua sudah melihat, yaitu Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia sowan atau bersilaturahmi ke salah satu dosennya di UGM. Namanya Insinyur Kasmujo. Media menyebut beliau sebagai dosen pembimbing skripsi. Skripsinya Pak Jokowi. Bahkan beberapa portal media headline-nya menulis begitu. Tapi, sahabat-sahabat semua, disinilah masalahnya mulai. Karena beberapa tokoh dan netizen yang kritis langsung membandingkan fakta di lapangan dengan dokumen resmi yang pernah beredar. Sahabat semua pasti sudah tahu, di dalam skripsi Joko Widodo yang sudah pernah ditampilkan ke publik, tercantum nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagai dosen pembimbing skripsinya. Jadi pertanyaannya, sahabat-sahabat semua, kenapa Jokowi justru bersilaturahmi ke Pak Kasmujo? Apakah ada yang disembunyikan? Apakah ini hanya settingan media? Atau memang masyarakat yang salah memahami istilah dosen pembimbing akademik maksudnya, dan pembimbing skripsi? Nah, di sini pentingnya kita bedah, kita luruskan, kita kaji dari sudut pandang hukum, dari logika akal sehat, dan dari dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya percaya, sahabat-sahabat di desa yang mungkin tidak kuliah di UGM, bukan berarti tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak sedang menghakimi siapa-siapa, tapi kita ingin tahu kebenarannya agar tidak dijadikan alat propaganda atau alat pembodohan publik. Sahabat-sahabat semua, mari kita telah lebih dalam. Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, terdapat perbedaan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing akademik bertugas membimbing mahasiswa selama masa studi, membantu dan merencanakan akademik, dan memberikan arahan umum. Sedangkan dosen pembimbing skripsi fokus pada bimbingan dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi. Dalam kasus ini, Insinyur Kasmujo menjelaskan bahwa beliau adalah dosen pembimbing akademik Jokowi selama masa kuliah di Fakultas Kehutanan atau di UGM. Beliau membimbing Jokowi dalam hal-hal akademik secara umum, namun bukan sebagai pembimbing skripsi. Hal ini sejalan dengan informasi dalam dokumen skripsi Jokowi yang mencantumkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagai dosen pembimbing skripsi. Nah, sahabat-sahabat semua, perlu dicatat bahwa perbedaan ini bukanlah hal yang luar biasa dalam dunia akademik. Banyak mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang berbeda. Namun penting bagi media dan publik untuk memahami perbedaan ini agar tidak menjadi kesalahpahaman. Oke, sahabat-sahabat semua, perjalanan bangsa ini tidak boleh dibangun atas dasar asumsi dan propaganda semata. Kita sebagai rakyat, sebagai bagian dari masyarakat sipil, punya hak bahkan kewajiban moral untuk bertanya, mengkritisi, dan mencari kebenaran atas informasi yang simpang siur di tengah publik. Dan dalam perkara yang sedang ramai ini, kita semua berharap agar yang benar tetap berdiri tegak dan yang salah tidak terus dibiarkan membusuk dalam keraguan. Kalau memang ada kesalahan informasi, maka kita meminta klarifikasi yang jujur. Kalau memang ada niat baik dari pihak manapun, termasuk presiden sendiri, maka kita hargai dengan tetap menjaga akal sehat dan daya kritis kita. Karena tidak ada pemimpin yang boleh kebal dari pertanyaan rakyat. Dan tidak ada rakyat yang boleh dilarang berpikir hanya karena tinggal di desa, tidak sekolah tinggi, atau tidak punya jabatan. Saya percaya sahabat-sahabat semua yang menonton video ini punya niat yang sama. Ingin negeri ini adil, jujur, terbuka, dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pencitraan. Maka dari itu, mari kita doakan bersama, semoga perkara ini dan perkara-perkara lain yang menyangkut kredibilitas pejabat publik segera mendapat kejelasan hukum, kepastian informasi, dan tentunya kemanfaatan bagi kita semua sebagai rakyat. Agar tidak jadi fitnah yang memecah belah dan tidak jadi alat politik murahan yang membodohi rakyat jelata. Dan semoga semua pihak yang punya otoritas, punya data, dan punya tanggung jawab untuk menjelaskan, baik dari kampus, dari pemerintah maupun dari lingkaran presiden sendiri, berani bersuara jujur dan terbuka. Saya Bambang Ferdiansyah mengajak sahabat-sahabat semua untuk terus berpikir kritis, menyuarakan kebenaran, dan menjaga logika tetap waras
Karena kritik itu bukan bentuk kebencian, justru kritik itu bentuk cinta paling nyata untuk negeri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan jika sahabat merasa video ini bermanfaat. Saya Bambang Ferdiansa, dan salam dari desa, salam kritis, dan salam akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.